Sekarang ya, kalau kita lihat pabrik yang ada di misalkan di Lampung lah gitu, misalkan di apa namanya, kalau kita yang Kulaku ya, atau misalkan ada beberapa pabrik yang lainnya seperti Sosro atau misalkan Coca-Cola ya, mereka pasti mempunyai yang namanya sumber daya IT ya, karena mereka wajib atau membutuhkan yang namanya aplikasi atau software yang eh, bertipe itu adalah ERP atau panjangnya adalah Enterprise Resource Planning ya. Karena di sini kalau kita lihat semua hampir 100% lah perusahaan besar itu pasti menggunakan sumber daya IT ya, untuk di bagian input data ya. Karena data di sini itu dibutuhkan sebagai salah satu kebutuhan yaitu di sistem informasi. Nah, mungkin kalau di pabrik kan kalau kita lihat secara awamnya ya, mereka hanya untuk memproduksi produk saja gitu. Jadi mulai dari supplier lalu masuk ke dalam pabrik diproses menjadi barang jadi ya. Atau misalkan barang setengah jadi nanti dirakit di beberapa pabrik lainnya. Nah, tapi kalau di sistem informasi itu tidak seperti itu ya. Jadi tidak hanya produksinya saja yang kita butuhkan, tapi juga informasi mengenai beberapa data yang bisa kita ambil. Ya. Misalkan data penjualan, data pembelian, atau data pemesanan beberapa bahan baku yang ada dari supplier. Ya. Nah, makanya di sini kebutuhan sistem informasi tersebut itu kita membutuhkan ada yang namanya data untuk dijadikan informasi. Ya. Dan tentunya di sini kita lihat yang namanya proses organisasi juga itu mempengaruhi dalam kebutuhan sumber daya IT. Ya. Kalau di beberapa perusahaan, kenapa pasti beda-beda apa namanya pekerjaannya, bahkan misalkan sama-sama misalkan bidang retail seperti Alfamart atau Indomaret sekalipun ya, pasti juga proses organisasinya juga berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap perusahaan pasti memiliki namanya perilaku organisasi, ya, perilaku organisasi yang berbeda-beda. Ya. Karena di satu sisi mereka mempunyai kebijakan atau wisdom untuk melaksanakan apa namanya goals atau tujuan akhir dari setiap perusahaan tadi. Ya. Ya misalkan tujuannya memang sama-sama menjual barang ya ke konsumen akhir, tapi kan prosesnya di dalam itu berbeda-beda. Ya. Kadang bisa jadi proses untuk pemesanan PO ya kepada supplier itu pasti berbeda juga dengan si yang satu yang tadi dari tadi. Nah makanya di sini dengan adanya perbedaan tersebut itu bisa dikatakan sebagai sistem informasi ya. Dan tentunya itu apa namanya diaplikasikan untuk mendukung kebutuhan spesifik organisasi ya. Jadi mungkin nggak lepas dari apa namanya aplikasi lah kalau bisa rata-rata kalau di perusahaan IT ya, karena mereka juga butuh yang namanya data yang ada di komputer, karena mereka kerja juga dikasih di depan komputer juga ya, kecuali kalau misalkan yang benar-benar di lapangan seperti itu ya, apa namanya di tambang ya, atau misalkan di pergudangan sekalipun itu pasti juga mereka juga membutuhkan komputer untuk melakukan pekerjaannya meskipun hanya sebatas mungkin hanya input data sebentar saja gitu. Namun tetap apa namanya dibutuhkan sebagai sistem informasi. Nah itu yang tadi yang pertama. Kalau yang kedua, jadi sistem informasi ini lebih ke namanya kombinasi antara beberapa struktur ya, mulai dari orangnya atau SDM, ya, baru hardware-nya, karena itu kayak kan PC ya, PC atau apa namanya eh, atau laptop lah atau tablet sekalipun itu bisa dikategorikan sebagai hardware ya. Kalau mungkin pernah kalian lihat di restoran apa namanya yang baru lah gitu. Biasanya kalau pramusa gitu pelayan ya mereka pasti membawa namanya tablet ya untuk melakukan proses transaksi ya. Misalkan mau pesan apa itu tanpa harus di depan meja kasir, cukup pelayannya datang ke meja konsumen gitu. Itu bisa menggunakan hardware seperti itu. Dan tentunya di dalam aplikasi di dalam hal tersebut pasti ada namanya software. Software itu yang eh, aplikasi yang melakukan proses transaksi tadi. Ya. Nah, setelah dari software tadi, kita masuk ke bagian di komunikasi jaringannya tadi.
ya. Apakah menggunakan jaringan WiFi, ya, nirkabel gitu, atau pakai kabel LAN, gitu, ya. Atau misalkan menggunakan jaringan intranet, ya, jadi nggak bisa internet keluar, gitu. Itu biasanya di perusahaan tertutup ya, rata-rata mereka melakukan input data hanya antar kantor saja, gitu. Jadi nggak bisa diakses dari luar, gitu. Nah, jadi komunikasi jaringan ini memang penting ya. Biasanya kalau kita transfer data sekalipun dari WA itu juga termasuk di communication network ya. Mau kita menggunakan jaringan 4G atau 5G atau istilahnya adalah paket data seluler ya. Kalau di perusahaan biasanya mereka sudah berlangganan gitu. Khususnya kalau misalkan di rumah kan pakai rata-rata misalkan Indihome ya, atau misalkan Icon Plus ya untuk PLN. Ada juga tapi yang di kelas bisnis ya, seperti Bisnet atau beberapa kalau tidak salah itu yang sudah masuk ke kelas bisnis seperti. Tapi memang harganya lebih mahal, tapi lebih terjamin untuk kecepatan jaringannya. Ya, biasanya mereka memberikan jaminan itu tidak sampai kalau tidak satu yang penting tidak sampai error lah jaringan gitu. Ya. Dan satu lagi adalah kita bisa mengoleksi sumber data yang ada di aplikasi. Ya. Karena data ini memang sangat penting ya kalau di zaman sekarang. Nah, di data di sini mereka harus yang namanya bisa untuk rekapitulasi ya, data tersebut lalu ditransformasi menjadi yang namanya informasi. Ya. Jadi misalkan kita punya toko retail nih, McDonald's gitu. McDonald's mereka kan punya data kebutuhan untuk pembuatan misalkan makanan sarapan ya atau dan makan siangnya juga. Karena dari itu kan sudah berbeda ya antara sarapan sama makan siang pasti menunya juga berbeda. Kalau di sarapan itu rata-rata mereka menjual menu yaitu burger, kalau nggak burger, muffin ya di situ. Kalau saya tidak salah ingat. Nah, baru pada saat siang harinya itu baru mereka menjual nasi ayam gitu. Jadi bukan sarapan seperti biasanya yang ada di McD gitu. Dan rata-rata memang calon konsumen yang ada di McD ya, yang mau ke McD itu pasti mereka datangnya pasti mendekati makan siang ya. Karena yang diketahui ya, biasanya rata-rata konsumen di McD itu lebih menyukai makanan yang dari makan siang tadi dibandingkan dengan sarapan. Ya. Di satu sisi menu untuk sarapan itu memang tidak bukan tidak cocok ya, tapi tidak sesuai dengan kebiasaan kita gitu ya. Karena di situ kan menunya mungkin terasa agak mahal lah gitu untuk misalkan kita mau membeli muffin saja itu mungkin sudah mencapai 30.000 lah gitu. Tapi kalau misalkan dengan harga 30.000 itu juga kan sudah mendapatkan paket nasi ayam komplit lagi di kalau misalnya makan siang. Makanya di situ bisa terlihat ya. Kalau untuk di makan siang ada di McD pasti lebih laris dibandingkan sarapan tadi. Karena dengan harga yang sama, mending saya beli paket yang ada nasi ayam tadi di makan siang. Dan itu ternyata durasinya juga lebih lama sampai menu yang makan siang tadi sampai dengan malam hari. Gitu. Mungkin sampai jam saya lupa, mungkin sampai jam 5 subuh lah. Gitu, karena yang sarapan itu biasanya dari jam 5 pagi sampai dengan sebelum jam 11. Ya. Nah, sehingga dengan adanya data tersebut ya, yang ada di McD yang saya tadi, itu membuktikan bahwa kalau kebiasaan customer di Indonesia kita ini memang lebih banyak kita kalau misalnya makan itu di luar itu pada siang hari. Ya. Nah, kalau misalnya di malam hari itu buat siapa saja gitu. Nah, biasanya kalau tidak yang baru pulang dari kantor yang lembur atau yang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas. Ya. Misalkan punya tugas besar nih mahasiswa itu pasti mereka juga mengerjakan tugas tersebut rata-rata ya kalau misalkan yang hobi di luar itu makanya biasanya di negeri terutama kalau misalkan ada wifi juga pasti mereka juga betah gitu. Nah, rata-rata kalau yang di kota Bandung memang itu kalau di malam hari ya pasti lebih banyak yang dari kalangan mahasiswa. Nah, di satu sisi mereka mempunyai tempat nongkrong lah seperti itu untuk di negeri di malam hari. Ya.
Nah, makanya di situ kita lihat kalau yang namanya informasi ini bisa digunakan sebagai apa namanya keputusan yang akan dilakukan pada saat di bulan mendatang atau tahun mendatang. Nah, kira-kira mau diapain nih menu tersebut yang ada di misalkan MACD tadi, ya. Dan kalau misalkan ada menu di MACD ya, misalkan tergantung dari hype-nya apa namanya yang di tahun sekarang lah gitu. Misalkan dari K-pop ya atau Korea gitu kan pasti hanya beberapa bulan saja ya yang apa namanya yang dikeluarkan, setelah itu kan ganti lagi gitu. Nah, itu tergantung dari apa namanya popularitas dari yang ada di negara kita gitu. Kalau misalnya trendingnya misalkan A, ya berarti biasanya MACD itu harus mengeluarkan menu yang sesuai dengan A tadi. Ya. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa kalau yang namanya sistem informasi ini berguna untuk bagaimana kita bisa mengambil data yang ada di aplikasi tadi, karena dikumpulkan dari data misalkan pembelian, data penjualan, atau data permintaan tadi, itu dijadikan sebagai informasi. Nah, itu kegunaan dari informasi, sistem informasi. Nah, setelah itu di apa namanya pemanfaatan sistem informasi ya, ini yang mendukungnya itu adalah kalau yang pertama adalah informasi teknologi, yang kedua adalah di proses industrinya. Ya. Nah, kalau informasi teknologi itu lebih ke ini ya, apa namanya, bukan kekuatan jaringannya ya, tapi lebih ke seberapa canggihnya teknologi yang dipakai. Ya. Ibaratnya kalau kita punya PC dengan apa namanya penyimpanan dengan hard disk itu pasti berbeda dengan penyimpanan dengan SSD ya, apalagi NVMe. Nah, itu bisa dibuktikan bahwa kalau semakin canggih teknologi biasanya semakin mendukung produktivitas pekerja. Kalau pekerjanya itu bisa memanfaatkan perangkat tersebut. Ya, kalau nggak bisa ya sama aja bohong itu kalau misalkan seperti itu. Nah, makanya di sini informasi teknologi memang jadi salah satu alat penting ya, untuk pendukung industrial information system. Apalagi kalau misalkan mereka mempunyai jaringan apa namanya internet itu lebih cepat gitu. Nah, itu di informasi teknologi. Kalau yang kedua ini adalah industrial proses ya. Jadi metode yang dipakai itu apa dulu untuk apa namanya pemanfaatan sistem informasi. Ya, bisa berupa planning menggunakan metode yang di APSI itu ya, SDLC gitu. Itu kan ada waterfall, ada Scrum, Agile, ada JAD, ada prototype, ada yang lain juga gitu. Dan melakukan eksekusi. Nah, sehingga nanti hasilnya dari kedua tersebut itu dimanfaatkan sebagai industrial information system. Karena di sini kita masuknya ke bidang industri. Ya. Industri kan tidak hanya untuk sekedar apa namanya manufaktur saja, tapi juga bisa masuk dalam jasa. Gitu. Nah, bentuknya apa saja dari industrial information system? Ada yang berupa enterprise system, yang kedua manufacturing execution system, yang ketiga adalah e-business. Nah, kalau enterprise system itu nanti bisa dipelajari di mata kuliah enterprise itu, terutama di bidang ERP-nya. Nah, yang kedua itu khusus di manufaktur ya, lebih execution system atau singkatannya adalah MES. Nah, yang terakhir yang tiga ini e-business itu termasuk adalah e-commerce ya, contohnya seperti Tokopedia atau Shopee. Nah, di sini ada tipe untuk aplikasi ya, jadi bukan istilahnya bukan mereknya ya, bukan merek untuk informasi. Kalau misalnya merek kan, kalau contoh ERP kan kayak Oracle atau misalkan SAP ya, itu mereknya ya. Tapi kalau di sini namanya tipe aplikasi yang digunakan sesuai dengan jabatannya yang ada di perusahaan. Ya. Kalau misalnya jabatan kita staf terbawah ya, atau misalkan seperti contohnya adalah kasir, ya itu kita menggunakan namanya transaction processing system, ya ini yang sering digunakan oleh apa namanya kasir. Ya contohnya kalau kalian pernah belanja di Indomaret atau Alfamart kan ada komputer di meja kasir. Nah itu aplikasi yang digunakan termasuk dalam tipe transaction processing system karena digunakan sebenarnya hanya untuk kebutuhan input data pembelian dan penjualan gitu. Dan perlu diingat di kasir itu juga mereka juga input data dari supplier ya, karena mungkin pernah lihat apa namanya misalkan ada truk ya yang masuk ke apa namanya di lingkungan Indomaret itu termasuk adalah suppliernya juga gitu. Dan mereka juga input datanya di situ juga gitu. Makanya di sini disebutnya adalah
transaction processing system, hanya khusus untuk input data ya. Karena ini benar-benar apa namanya level operasional ya. Nah, di atasnya itu baru masuk ke manajemen informasi sistem. Ini yang kalau misalnya kita butuh laporan, misalnya laporan bulanan atau laporan tahunan, itu oleh yang namanya team manager ya. Biasanya manajer tiap toko kan beda-beda tuh apa namanya untuk rekap data-data untuk menjadi laporan bulanan. Apakah barang ini lebih atau kurang, itu bisa dilihat di situ ya, manajemen sistem. Karena misalkan kalau terjadi kehilangan ya, kehilangan satu pun itu pasti harus kita apa namanya ganti rugi ya. Ganti rugi apa namanya yang ada di toko tersebut ya. Nah, di atasnya ini lagi baru namanya masuk ke decision support system ya. Kalau di sini ini adalah contoh dari apa namanya tipe aplikasi yang bisa kalian manfaatkan. Nanti apalagi kalau di mata kuliah itu ada yang namanya sistem pendukung keputusan, itu istilahnya ada DSS. Ya. Nah, itu ada beberapa metode yang bisa kalian gunakan untuk sebagai mencari keputusan. Ya. Jadi, misalkan kita mau apa namanya melakukan percobaan untuk pemilihan supplier. Ya. Nah, kita mau menggunakan metode AHP. Nah, dengan AHP itu nanti bisa terpilih mana supplier yang terbaik. Misalkan dari A, B, atau C, ternyata yang nilai terbanyak itu adalah supplier B. Gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan DSS atau Decision Support System. Dan sisanya yang 3 ini masuk ke bagian level korporat ya. Expert System, lalu Executive Support System, sampai dengan Knowledge Management. Nah, khusus yang Knowledge Management ini, itu yang di-handle oleh misalkan ada pegawai A menguasai bidang 1, ya, pegawai B menguasai bidang 2. Nah, itu mereka harus transfer knowledge ya. Kalau misalkan tidak itu, nah biasanya kalau terjadi apa namanya misalnya salah satu pegawai desain, itu nanti knowledge-nya itu nggak akan tersalurkan. Makanya di sini kita membutuhkan namanya knowledge apa namanya manajemen ya seperti itu. Nah, biasanya ini sudah diterapkan di perusahaan besar ya, namanya knowledge management. Jadi nggak sampai apa namanya ada yang miss lah untuk knowledge yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Dan juga untuk penggunaan IP-nya di organisasi ya. Ini berupa pendukung workstation atau meja kerja. Lalu tahap yang berikutnya itu bisa mendukung untuk pembuatan ERP sampai dengan extended yang lanjutannya itu adalah sampai ke tahap SDM. Ya, ini tahap SDM ini nanti kan mungkin kan sedang mempelajari mata kuliah wajib itu manajemen rantai pasok. Ya, itu nanti lebih ke hitung-hitungan lah, kalau tidak salah di bagian mata kuliah wajib POSI. Ya. Nah, makanya di sini untuk enterprise business system itu kita melibatkan 4 entitas ya. Jadi ada pekerja, ada supplier pemasok, ada partner atau kerjasama dengan bisa pihak kedua atau ketiga, satu lagi adalah konsumen. Ya. Jadi yang menghubungkan dengan ERP tersebut nanti menggunakan metode berbeda-beda. Gitu. Kalau misalkan dengan supplier, kita membutuhkan metode yaitu namanya SCM atau Supply Chain Management, manajemen rantai pasok. Kalau misalkan dengan customer atau konsumen, kita membutuhkan namanya metode CRM atau Customer Relationship Management, untuk khususnya di e-commerce. Kalau di partner, baru di sini namanya Partner Relationship Management. Satu lagi untuk employee, baru kita menggunakan Knowledge Management. Ya. Nah, nanti keempat entitas ini itu apa namanya nanti akan digunakan sebagai bahan di ERP-nya. Gitu. Ya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat kalau ERP itu melibatkan semua entitas yang ada di perusahaan. Jadi nggak hanya untuk apa namanya produsen sama konsumen aja gitu. Bisa berupa entitas luarnya seperti supplier atau misalkan partner kerjasama. Nah, ini untuk contoh di enterprise business system. Kalau untuk yang satunya lagi di peranan dalam organisasi ya. Nah, di sini kita lihat kalau di satu perusahaan atau firm ya, itu pasti memiliki lebih dari satu divisi ya. Jadi nggak hanya divisi produksinya aja ya di sini. Biasanya kalau di industri manufaktur ya, contohnya otomotif, roda bat lah gitu. Pasti mereka punya namanya R&D atau Research and Development di produk desain. Atau misalkan mereka punya sales ya untuk penjualan, di sini ada.
Lalu delivery ini lebih ke apa namanya, pengantaran produknya ke konsumen gitu. Satu lagi adalah servis untuk bengkel. Ya. Nah ini juga contoh di mana perusahaan ini tersebut itu pasti mempunyai lebih dari satu divisi ya. Yang namanya customer dan supplier itu di luar yang perusahaan tadi. Ya. Nah perlu diingat bisa kita lihat ya aliran yang sampai dari entitas customer ke the firm atau the firm ke supplier itu pasti ada namanya informasi. Informasi di sini merupakan sumber daya yang paling kritis ya. Baik itu di level operasi, ini yang level dasarnya ya, sampai dengan level manajemen ya. Kalau kita lihat mungkin informasi yang berguna di sini ya, contoh di dokumen roda 4 bahwa informasi yang kalau penjualan mobil yang paling laris itu adalah mobil MPV ya, yang isinya itu 7 tempat duduk ya. Misalnya contoh kayak Avanza atau ini itu pasti lebih laris dibandingkan mobil-mobil yang lainnya karena di satu sisi kebutuhan konsumen di Indonesia itu mereka lebih baik membeli satu mobil tapi muat banyak gitu ya, atau misalkan mobilnya kalau misalkan nggak cukup budgetnya bisa beli mobil yang LCGC misalkan Valia atau Supra gitu. Nah dengan adanya informasi dari customer tersebut itu bisa menjadikan apa namanya potensi di mana perusahaan itu pasti membuat mobil yang sesuai dengan keinginan konsumen ya. Jadi satu mobil isinya 7 tapi dengan harganya murah ya. Jadi kalau kalian lihat memang mobil baru sekarang ini paling murah sekalipun yaitu sudah di atas 100 juta ya gitu. Paling murah saja yang di Jakarta yaitu yang mobil baru pun itu hanya 130-an juta lah gitu. Itu paling murah itu mobil yang paling murah di Indonesia gitu. Tapi tetap saja itu dianggapnya mahal ya kalau dibandingkan dengan negara sebelah kayak negara Malaysia gitu. Itu kan negara Malaysia pasti ada mobil yang lebih murah lagi gitu. Tapi tolak ukurnya tidak hanya di situ juga ya kalau untuk penjualan mobil di Indonesia. Nah, dari di sini kita bisa melihat jelas ya kalau digambarkan itu bagaimana semua informasi itu bisa didapatkan masing-masing individu. Mulai dari penjualan dari apa namanya dari pabriknya langsung dikirim ke konsumen melalui salesman gitu ya. Baru kalau misalnya customer ada mobilnya sedang rusak baru bisa di servis ke bengkel. Nah, begitu selanjutnya seterusnya sampai siklus itu berputar ya. Gitu. Oke, sebelum kita ke set berikutnya, kita break terlebih dahulu selama 5 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan.
Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya ke set berikutnya. Ini ada data dan informasi ya. Kalau data ini bisa dikumpulkan sebagai bahan observasi ya. Jadi misalkan untuk data primer atau misalkan data sekunder itu bisa dijadikan sebagai penelitian, terutama di bidang tugas akhir ya. Nah, setelah itu di data ini bisa menjadikan informasi kalau kita bisa pandai untuk bagaimana dikumpulkan menjadi satu kesatuan utuh, yaitu namanya informasi ya. Nah, data itu ibaratnya kalau kita buat apa namanya rumah, mulai dari fondasinya dulu ya, fondasi dengan batu bata merah seperti itu, dan dibikin menjadi satu rumah utuh, itu namanya informasi ya. Nah, yang bahan pendukung seperti semen atau air sekalipun ya, itu bagaimana caranya biar data yang terkumpulkan itu menjadi informasi tadi, itu namanya prosesnya gitu. Ya, sehingga kebutuhan informasi memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan IT ya. Nah, sehingga kalau berdasarkan apa namanya piramidanya, data itu paling bawah nih, dilanjutkan dengan informasi, lalu menjadi knowledge atau pengetahuan, yang di atasnya menjadi wisdom atau kebijakan gitu. Nah, makanya di sini untuk kebijakan itu tergantung masing-masing perusahaan ya, pasti beda-beda ya. Kalau misalkan kebijakan di perusahaan asing dengan perusahaan lokal itu pasti berbeda gitu. Misalkan kalau perusahaan asing apa namanya, mereka pasti berani untuk melakukan apa namanya, misalkan melakukan lembur pekerjaan kepada masing-masing karyawan itu. Dan tentunya lembur itu pasti dibayar juga gitu, rata-rata seperti itu ya kalau perusahaan asing. Dan mereka tidak mengenal waktu untuk kerjanya di gimana saja dan kapan saja gitu. Jadi harus siap misalkan 24 jam gitu. Nah, tapi kalau kebijakan di perusahaan lokal kan beda. Jadi sesuai dengan jam kerja, misalkan masuk jam 8 pagi, selesai di jam 4 sore gitu. Dan hari Sabtu minggunya libur gitu. Karena di situ sudah berbeda ya kebijakan dari lokal ataupun dari luar, karena didasari oleh knowledge yang berbeda juga dari informasi dan data tadi ya. Nah, setidaknya dengan adanya piramida seperti ini ya, itu jangan sampai apa namanya, wisdom, knowledge, dan informasi dan data ini itu bertolak belakang gitu. Karena mereka juga yang namanya kebijakan seperti wisdom itu pasti didasari oleh knowledge, informasi, dan data. Nah, ini baru untuk di piramidanya. Kalau untuk diagram Venn, itu yang elemen terkecil itu adalah information technology. Ya. Baru di atasnya sistem informasi, yang ketiga sistem kerja atau work system, yang apa namanya, yang terbesar itu adalah perusahaan. Nah, ini seperti ini. Dan untuk komponen sistem informasi itu harus ada 6-6-nya ya. Jadi mulai dari people-nya dulu, orangnya ada atau enggak gitu. Misalkan user itu pasti ada ya. Kalau misalkan di Indomaret pasti mereka membutuhkan namanya kasir. Ya. Kalau di level manager mereka membutuhkan namanya general manager. Kalau owner pasti ada ya untuk di pemilik perusahaan tadi. Nah, setelah itu mereka juga mempunyai namanya database ya. Database ini kumpulan dari apa namanya, data yang disimpan misalkan di domain. Domainnya apakah sewanya di dalam negeri atau misalkan di luar negeri ya, karena mereka pasti menyimpan data penjual pembelian itu nggak mungkin di hard disk apa namanya lokal ya, atau misalkan SSD lokal yang ada di masing-masing perusahaan. Pasti mereka juga bisa untuk mensewa jasa tersebut ya. Ibaratnya kita punya apa namanya Google Drive ya, yang akunnya premium itu misalkan unlimited ya, itu salah satunya adalah database seperti itu ya, contoh yang sederhananya. Nah, yang ketiga itu komputer jaringannya, jaringan komputer dan komunikasi data. Apakah menggunakan jaringan internet ataupun misalkan intranet. Kalau misalnya internet, apakah menggunakan wifi atau menggunakan kabel LAN ya. Kalau misalkan ini jaringannya nggak bagus ya, itu nanti bisa menghambat apa namanya proses bisnis yang ada di perusahaan. Yang keempat, prosedur yang digunakan itu apa? Lebih ke arah metodenya. Apakah metodenya mau menggunakan SDLC di bagian waterfall, ya, jadi bikinnya harus tutupan,
atau misalkan prototype, jadi harus dicoba terlebih dahulu ya sebelum diuji coba massal, atau misalkan yang lainnya misalkan agile ya, harus dilakukan oleh banyak orang gitu. Nah itu contoh yang ada di prosedur. Nah sisanya yang dua ini, itu software sama hardware itu memang wajib ada ya. Jadi kalau software itu aplikasi yang digunakan untuk input data, contohnya adalah ERP. ERP itu banyak mereknya, misalkan dari Oracle atau misalkan dari SAP. Nah, software di sini itu memang rata-rata harganya yang paling mahal ya dibandingkan beberapa yang lainnya tadi. Ya, bisa jadi harga untuk setiap user ya itu rata-rata adalah 2 digit ya, bisa jadi sampai 10 jutaan. Itu tiap user, bukan tiap aplikasi ya. Dan itu harganya per bulan. Kalau yang bagus gitu. Misalnya contohnya adalah SAP. Nah, makanya dengan harga software tersebut memang salah satu kelemahan di di negara kita rata-rata mau tidak mau mereka menggunakan aplikasi alternatif misalkan open source ya. Kalau open source biasanya adalah Odoo ya, gitu. Nah, setelah itu baru di hardware-nya. Hardware-nya apakah mumpuni atau enggak. Biasanya kan kalau rata-rata kita menggunakan PC ya. Kalau misalkan di administrasi gitu, atau misalnya menggunakan laptop atau tablet misalkan di restoran ya untuk bisa lebih mobile gitu. Nah itu tentunya hardware-nya juga harus mumpuni ya. Kalau nggak mumpuni kan jadi menghambat pekerjaan mereka juga. Nah ini contoh untuk komponen sistem informasi. Kalau di bagian organisasi ini nanti lebih ke keputusan bersifat unstructured, structured sama semi structured. Jadi ada 3 ya. Nah, ketiga ini nanti akan digambarkan seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini. Jadi biasanya kalau di level paling atas atau levelnya direktur ya, mereka keputusannya itu pasti sifatnya unstructured. Jadi benar-benar hampir di luar SOP ya. Jadi misalkan kita mau si owner itu pengen mau jualan ternyata produk B yang tidak sesuai dengan proses bisnis, mau nggak mau harus dijalankan gitu. Dengan resikonya juga ya. Karena mereka juga pasti melakukan keputusan tersebut pasti sudah dipikirkan dengan matang-matang gitu. Karena mereka rata-rata kan pasti nggak mau nyari rugi ya, pasti juga mencari keuntungan apa yang ada di di market pemasaran gitu. Nah, yang paling bawah tentunya adalah yang strategi ini benar-benar terstruktur sesuai dengan SOP. Nah, itu tentunya pasti yang ada di level operasional gitu. Jadi benar-benar tidak sampai bukan pelanggaran ya, tapi lebih ke ini kalau tidak satu sesuai dengan SOP ya gitu. Nah, jadi bisa dilihat ini bentuknya tetap seperti yang piramida gitu ya. Jadi ada beberapa kendalinya di sini. Kalau pengembangan aplikasi ini kita masuknya ada satunya ada business support system atau DSS. Dan juga penggambaran dari sistem ERP ya. Jadi sistem ERP ini nanti seperti ini. Nah, biasanya kalau sistem ERP itu lebih tertutup ya. Jadi jarang sekali konsumen di luar perusahaan itu bisa menggunakan sistem ERP. Ya. Kalau misalnya ada konsumen luar ya benar-benar mau membeli barang ke perusahaan tersebut, dia menggunakan namanya enterprise system atau e-business system. Jadi benar-benar konsumen ya kayak kita ini ya itu bisa melihat atau mencari barang yang dijual oleh perusahaan tadi. Ya. Jadi benar-benar terbuka lah gitu. Jadi harganya berapa, diskonnya berapa, lalu pengirimannya berapa hari, nah itu bisa dilihat di situ. Itu yang namanya e-commerce. Nah, untuk bentuknya juga seperti ya, bentuk khususnya. Jadi ada beberapa tipe dari sistem tersebut ya. Ini kita masuknya ke bagian PPS ya. Kalau yang benar-benar di level staff ya. Biasanya adalah order tracking, order processing, dan lain-lain. Gitu. Dan sisanya yang di atas itu masuk oleh level system, manajemen level system, dan staff level system. Ya. Ini materi DSS-nya. Jadi ini hanya sekilas saja ya. Kalau untuk di sini nanti bisa dipelajari kalau di mata kuliah pilihan yaitu DSS, di mana
materi ini hanya bisa mendapatkan keputusan kalau kita gunakan aplikasi ya. Jadi aplikasi tersebut itu membantu kita untuk memecahkan masalah dengan keputusan yang ada. Misalkan kita mau menentukan supplier ya, ada 3 lagi untuk kita memilih supplier kopi lah gitu. Nah, dari ketiga tersebut mana yang lebih baik nilainya? Misalkan dari segi kecepatan, dari segi kualitas, dari segi harga, itu kita bisa menggunakan yang namanya DSS gitu. Nah, dari beberapa segi tadi produk dari DSS itu bisa membantu owner untuk memilih supplier yang terbaik. Ya. Nah, ini contoh untuk di materi DSS-nya gitu. Nah, jadi untuk slide berikutnya, jadi kita masuk ke materi yang kedua ya. Jadi materi kedua itu masuknya ke manajemen proyek ya. Jadi ini saya stop presenting dulu, ganti ke slide yang satunya lagi ya. Jadi kita masuk ke bagian 2-nya, ini masuknya ke manajemen proyek ya. Ini baru muncul ya di sini manajemen proyek estimasi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau yang namanya proyek ya itu sifatnya adalah sementara atau temporary. Kenapa temporer itu sementara? Karena mereka punya batasan waktu. Ya. Kalau yang namanya kita bikin jalan tol atau jalan ya atau jembatan, pasti itu sifatnya adalah sementara karena punya batasan waktu. Beda kalau kita pekerjaannya yang dilakukan secara terus-menerus, kayak misalkan kita kerjanya sebagai engineer ya di pabrik ya, atau misalnya kita kerjanya sebagai staff IT di bidang IT, itu namanya bukan project gitu. Karena project itu ada batasan waktu yang harus diselesaikan. Ibaratnya kalau pekerjaan ya pasti namanya pekerjaan itu nggak akan selesai gitu. Tapi namanya project itu pasti namanya adalah sementara karena punya batasan waktu yang harus diselesaikan. Nah, makanya di sini yang namanya project itu setidaknya mereka punya keunikan dari project A itu pasti beda dengan project B. Dan juga sifatnya itu kompleks ya. Jadi nggak sederhana yang namanya project itu. Karena yang namanya kompleks ini pasti ada faktor yang mempengaruhinya itu. Apalagi dari lingkungan luar ya. Bisa jadi dari faktor dari masyarakat sekitar gitu ya. Kalau misalkan kita bangun jalan tol saja, pasti kan kalau melewati lahannya masyarakat mau nggak mau kan harus ganti rugi ke masyarakat yang terdampak itu. Nah, sehingga dengan adanya kondisi tersebut itu masih termasuk dalam hal yang kompleks ya dalam proyek tadi. Dan juga aktivitasnya itu terkoneksi ya. Jadi dari proses pertama sampai proses itu semuanya terhubung ya. Jadi nggak ada yang prosesnya berdiri. Ya. Tujuan yaitu bisa menyelesaikan dengan keterbatasan waktu ya, keterbatasan biaya, keterbatasan SDM. Itu tiga-tiganya memang dijadikan namanya mengeluarkan biaya yang paling sedikit ya. Karena kalau misalnya biaya paling sedikit sekalipun itu kan tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup dari proyek tadi ya. Jadi kalau misalkan ada proyeknya ternyata maksimum cost nih, itu juga pasti rugi itu buat si kontraktor juga. Makanya mereka juga bagaimana caranya bisa
menghasilkan produk atau jasa tapi dengan biaya sangat minimum, kita mengorbankan kualitas. Nah, dengan adanya tanpa mengorbankan kualitas, maka mau nggak mau kita harus menggunakan metode yang ada di manajemen proyek. Dan di sini untuk ukuran keberhasilan si proyek sistem informasi, salah satunya adalah sistem tersebut disetujui oleh si konsumen. Ya. Kalau misalnya sudah disetujui oleh konsumen, maka kita bisa mengatur bagaimana pengeluaran keuangannya dan juga keterbatasan waktunya, yaitu namanya on time sama within budget. Ya. Dan satu lagi, pada saat pengembangan proyek ini itu minimal efeknya itu jangan sampai mempengaruhi si proses tadi. Jadi misalkan kita ada proyek nih, nah itu jangan sampai terganggu si proses bisnisnya di operasi. Karena kalau misalnya terganggu itu menjadi masalah yang sangat fatal ya. Gitu. Karena di satu sisi mereka harus mengadaptasi, di satu sisi mereka juga waktunya jadi lebih lama. Nah ini untuk kurang keberhasilannya. Nah lalu di project manajemen fungsinya itu ada berupa plan atau sama kendali atau kontrol. Nah di plan ini berupa ada scoping, planning atau perencanaan, estimasi sampai dengan penjadwalan. Sehingga menjadi namanya kontrol atau pengendalian ya. Itu bisa berupa namanya organisasi, bukan organisasinya, lebih ke manage project yang ada di perusahaan, lebih menyuruh atau mengendalikan beberapa staf bawahannya sampai dengan controlling dan closing. Nah ini fungsi dari project management. Nah sehingga tools yang sering digunakan untuk di project management ini itu ada dua. Ya. Jadi yang pertama itu adalah PRT chart, yang kedua adalah Gantt chart. Nah mungkin kalau kalian yang lebih sering dengerin yang dua tadi, yaitu namanya Gantt chart ya. Itu biasanya kalau di beberapa tugas pasti ada yang sudah paham menggunakan tools tersebut ya. Karena biasanya di sini kita menggunakan di Microsoft Visio ya, untuk menggunakan Gantt chart ya. Tapi kalau Microsoft Project juga ada juga gitu ya. Nah, kalau yang di PRT chart itu kita menggunakan tabel ya. Tabel dari proses pertama sampai terakhir itu terhubung semuanya. Jadi tidak ada yang berdiri sendiri ya. Kalau yang kedua itu Gantt chart itu lebih ke simple horizontal bar ya. Jadi barnya itu mendatar ya. Dimulai dari misalkan bulan Januari sampai bulan Desember. Kalau misalkan patokannya adalah bulan. Nah, setelah itu di sini kita lihat contohnya ya. Untuk PRT chart ini mungkin yang paling diutamakan untuk dipelajari yaitu bentuk dari si tugas ini. Jadi tugasnya itu apa di tasnya ya. Dan kapan waktu dan beresnya ya, dan itu dipecah menjadi dua lagi ya, berdasarkan schedule atau estimasi ya, berdasarkan aktualnya atau realitanya gitu. Nah di sini dibagi menjadi 4 ya. Biasanya kalau kita mau mengerjakan tugas kan pasti ada namanya schedule start sama actual start. Nah misalnya schedule start itu kita mulai 14 September ini, tapi aktual startnya ternyata mulai 1 hari 15 September. Nah itu bisa jadi nilai negatif juga ya pada saat di proses berikutnya. Nah begitu juga dengan schedule finish sama actual finish. Ya. Kalau misalkan schedule finishnya sama dengan actual finish itu lebih baik ya untuk pengerjaan proyek. Ya lebih baik lagi kalau misalkan schedule finishnya di misalkan 20 September, tapi finishnya 19 September itu bisa jadi spare atau cadangan untuk proses berikutnya. Gitu. Nah ini bisa kita lihat kalau di masing-masing ini ada yang lebih cepat, ada yang juga lebih lambat. Gitu. Nah biasanya kalau proyek yang lebih cepat kan itu pasti lebih baik ya. Kalau misalkan kita mau melakukan spare atau cadangan di proses berikutnya. Gitu. Nah makanya di sini kita bisa lihat kegunaan PRT itu seberapa lama proyek itu ya di masing-masing proses ini bisa mulai, bisa selesai dia itu kapan. Ya. Dan juga bisa berjalan
secara paralel. Misalnya contohnya adalah decision analysis sama desain tadi. Ya. Jadi misalkan di requirement analysis ini belum beres nih, tapi pada di tengah-tengah itu baru bisa mulai namanya analisis keputusan sama desain tadi. Itu contohnya bisa paralel. Ya. Jadi nggak mesti harus secara seri ya kalau di PERTECHAT. Dan sampai proses terakhir yaitu namanya implementasi. Jadi implementasi ini ibaratnya proses terakhir dari PERTECHAT. Nah ini contohnya untuk PERTECHAT. Yang kedua itu ada namanya Gantt chart. Ini biasanya kalau kita menentukan timeline ya, kalau di pembuatan tugas besar. Ya. Jadi misalkan masing-masing tugas itu dibuat menjadi beberapa nomor. Ya, di sini ada 7 ya, mulai dari investigasi sampai dengan implementasi. Ya. Lalu di sini apa namanya dibuat per bulan. Ya. Misalkan dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember, ya, terus nanti ditandai di mana hari ini yang sedang berjalan gitu. Ya. Nah, di sini gambar warna biru tua ya, itu maksudnya adalah tugas yang sudah selesai. Ya. Kalau yang biru muda itu tugas yang belum selesai. Ya. Jadi bisa dilihat di tugas yang nomor 6 yaitu construction itu kan ada yang berupa sudah komplit di bulan Agustus, tapi juga masih ada yang komplit di bulan Agustus juga, ya. Karena di sini kita hitungnya per bulan. Kalau yang lebih detail lagi, bisa dipecah menjadi misalkan per tanggal atau per minggu. Ya. Kalau per tanggal pasti itu lebih banyak lagi. Kan. Sebulan minimal itu ada 28 hari ya, kalau misalnya per bulan. Gitu. Apalagi kalau misalnya Juli itu pasti sampai 31. Nah ini contoh untuk Gantt chart-nya ya. Jadi apa yang digunakan di sini adalah Microsoft Project. Ya. Kalau ini kalau tidak salah per 1 minggu atau per hari gitu. Nah bisa lihat di atas ini ya. Jadi ada 7 Januari, 21 Januari sampai dengan 8 Februari. Ini baru per namanya per minggunya. Dan masing-masing ini dipecah menjadi bentuk faktor RGS istilahnya. Ini dipecah menjadi beberapa proses, dipecah lagi menjadi subproses. Jadi jelas semua untuk pengerjaan si proyek tadi. Kalau ini baru di PERTECHAT di Microsoft Project. Nah setelah itu baru di sini hanya contoh untuk aliran datanya ya untuk project team. Sama. Nah jadi di aktivitas pertama itu kita menegosiasi kepada konsumen ya. Bagaimana produknya, bagaimana kualitasnya, terutama di bagian waktu nanti beresnya harus kapan, biayanya berapa, gitu, sama sumber daya manusia yang bisa dipekerjakan. Kalau negosiasinya cocok, baru kita ke selanjutnya, yaitu identifikasi tugas tadi. Nah, jadi tugas kita menggunakan namanya WBS. Jadi itu dibagi per fase ya. Jadi fase ini menjadi aktivitas, lalu menjadi tugas juga. Ini lebih mirip apa namanya? Kalau di manufaktur ya, itu dipecah menjadi beberapa part ya. Itu miripnya seperti itu, tapi ini kita masuknya ke dalam bentuk jasa. Nah, setelah itu baru kita tentukan estimasi durasi tugasnya. Minimumnya berapa hari, maksimumnya berapa hari, gitu. Sehingga nanti akan dijelaskan seperti yang tadi, kan ada yang namanya schedule start, lalu actual start, sampai schedule finish, sampai dengan actual finish. Nah, itu dikonversi menjadi 4 ini. Ya, gitu. Nanti hasilnya akan seperti ini ya, untuk masing-masing apa namanya per tugasnya. Jadi ada subtugas, ada tugas juga. Dan di sini juga ada namanya predecessor ya. Predecessor itu lebih ke proses yang sebelumnya itu nomor berapa. Ya. Nah, ada juga untuk strategi kita melakukan penjadwalan. Jadi rata-rata kalau yang lebih sering digunakan adalah forward scheduling. Jadi dari sekarang menuju beberapa hari ke depan. Tapi kalau yang untuk reverse scheduling, kita menentukannya dari akhir proyeknya dulu, baru dimundur ke belakang sampai sekarang. Gitu. Jadi kebalik ya. Kalau reverse itu dari akhir ke awal,
Kalau forward itu dari awal ke akhir. Tapi rata-rata kalau di sini ya, yang ada proyek ada di negara Indo sekalipun, mereka rata-rata menggunakan namanya forward scheduling. Jadi bisa dilihat seperti ini, dua tipenya yaitu forward, satu lagi adalah reverse scheduling. Oke, sebelum kita ke step berikutnya, kita break terlebih dahulu 5 menit. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Oke, kita lanjutkan lagi ya ke slide berikutnya, sebentar lagi beres. Nah, jadi seperti ini ya contoh untuk scheduling strategi. Ini untuk kalender project-nya ya. Jadi kayak misalkan di Google Calendar, tapi ini lebih ke apa namanya pembagian masing tugas. Nah, lalu nanti ada penunjukan sumbernya, baik itu manusianya atau servisnya, lalu fasilitas, lalu supply dan materialnya, sampai dengan keuangan. Ya. Nah, setelah itu baru kita bisa mendefinisikan sumber proyek tadi. Dan masing-masing jabatan itu pasti memiliki apa namanya info untuk pembayaran upahnya. Jadi biasanya itu kalau upahnya itu dibayarnya ada yang per bulan, ada yang per hari, ya tergantung kebutuhan dari proyek tadi. Nah, setelah itu baru untuk pemilihan proyeknya disesuaikan dengan informasi ini. Nah, kadang di satu subtugas itu pasti yang dikerjakan tidak hanya satu orang saja. Biasanya lebih dari satu orang, misalkan ada 5 ya, dan itu jabatannya berbeda-beda. Ya. Nah, lalu di sini ada level untuk sumber dayanya juga ya. Itu dari tugas tersebut itu bisa menggunakan 2 teknik. Ya, bisa berupa task delay atau misalkan kita menunda tugas tersebut, ya, atau mau dipecah di task splitting. Ya. Nanti bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan si owner. Nah, ini berikutnya untuk aktivitas 6-nya itu lebih ke bagaimana kita bisa langsung untuk menunjukkan ke effort ini. Dan di ketujuh, yang terakhirnya itu adalah bagaimana kita bisa memonitor sama untuk mengendalikan progres yang ada di perusahaan. Nah, sehingga progres di garis ini kita bisa menilai dulu progresnya udah 100% atau belum gitu. Ya, kalau misalkan udah 100% artinya komplit ya, berarti udah selesai. Tapi kalau misalkan belum, ya berarti itu harus di apa namanya ditulis berapa persen, apakah misalkan 10% atau 50% sesuai dengan kebutuhan apa namanya pengamatan yang ada di lapangan. Nah, kalau tadi kan ada indikator keberhasilan ya. Kalau di sini kalau penyebab kegagalan proyek itu biasanya ada di ekspektasi manajemen yang buruk. Ya. Biasanya kalau ini rata-rata ya, kalau tidak kurang uang, biasanya waktunya itu tidak tercapai atau terbatas banget. Nah, ini biasanya terjadi di sini. Dan beberapa penyebabnya bisa kalian lihat ya di sini. Ada misalkan dari failure dari presentasi untuk apa namanya mengatur proyeknya, atau misalkan terlalu optimis gitu. Jadi banyak ya faktor-faktor yang bisa menyebabkan kegagalan proyek. Dan biasanya kalau pimpinan atau yang disebutnya project manager pasti mereka punya kompetensi ya. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana dia bisa melakukan stress management ya. Ini yang paling penting ya. Kalau misalkan ini nggak berhasil ya itu nanti akan berdampak ke bawahannya tadi ya. Sisanya bisa dilihat di sini ya, kompeten itu harus memiliki beberapa apa namanya pendukung untuk kompetisi ini di sini, fleksibilitas atau mempunyai konsekuensi. Nah, jadi juga ada kita membuat misalkan matriks ya untuk ekspektasi manajemen ya. Jadi contohnya kalau untuk pergi ke bulan ya, itu mereka mempunyai apa batasan dan ACC atau secara max or min. Jadi ini nggak boleh ada yang sama. Karena kalau di zaman dulu ya, kalau negara USA itu mengirimkan astronot ke bulan, itu biayanya memang bukan tidak terbatas ya, tapi banyak sekali. Gitu. Dan itu cost itu di ACC banyak 20 miliar dolar ya, waktu itu. Dan batasannya itu adalah waktunya. Jadi waktunya itu harus berangkat maksimal itu 31 Desember 1969. Ya. Kalau zaman dulu saya lupa di tanggal berapa itu, tapi yang pasti mereka sudah melakukan sebelum deadline. Nah, minimalnya itu harus apa? Secara kualitasnya. Itu yang penting si astronot itu mendarat ke bulan berhasil dan baik lagi ke bumi itu dengan selamat. Itu yang penting. Ya. Padahal cuma pergi ke bulan sampai ke apa namanya balik ke bumi saja itu biayanya saja sudah 20 miliar dolar.
Kenapa bisa seperti itu? Karena dilatar belakangi oleh perang dingin. Ya, perang dingin itu adalah perang teknologi pada zaman itu. Ya. Di antara USA dengan Uni Soviet. Nah, sisanya mungkin ini seperti ini ya, untuk bagaimana kita buat ekspektasi project. Yang penting ini tidak boleh ada yang sama untuk di tahap max or min, concern keberkatan sampai dengan aset. Nah, untuk IT governance itu lebih ke manajemennya ya, khusus di bidang IT, karena mereka harus melakukan pemantauan baik itu berupa skill, budaya perusahaan, infrastruktur di perusahaan juga, proses, sampai dengan prosedurnya. Ya, karena di sini manajemen kan biasanya lebih umum ya, tapi kalau governance itu lebih ke bidang IT. Ya. Nah, seperti itu. Ini contoh untuk COVID Cormondo, tapi ini hanya sekedar contoh saja untuk di domain yang ada perusahaan IT. Ya. Oke, mungkin sebelum ke berikutnya ya, ini saya coba absensi terlebih dahulu ya. Jadi ini saya coba dari pertama dulu. Langsung dari siapatnya, jadi biar nggak repot-repot juga. Oke, yang pertama dari Octavia ada? Ada Pak. Oke, Dia Novita? Oke, Anissa Putri? Hadir Pak. Hadir Pak. Oke, Susi Dahlia? Hadir Pak. Oke, Hisbi Nur? Hadir Pak. Oke, Raya Perilia? Hadir Pak. Oke, Faruk Nurrahma dan Faruk Madani ada? Oke, nggak ada. Berikutnya, Rizky Adesta? Hadir Pak. Oke, Aulia Prima? Hadir Pak. Oke, Yogi Nicholas? Hadir Pak. Oke, Rizky Ardiansyah? Rizky Ardiansyah ada? Oke, ada ya. Oke. Izin Pak, maaf untuk Faruk tadi hadir Pak. Oke. Oke, ada Faruk, tadi Rizky Ardiansyah udah. Berikutnya Andrianta ada? Hadir Pak. Oke. Adi Adeo? Hadir Pak. Oke. Randy Alfi? Hadir Pak. Oke. Chris John? Hadir Pak. Oke. Nova Rifki? Hadir Pak. Oke. Jessica Putri? Hadir Pak. Oke. Hari Simon? Hadir Pak. Oke. Ferdi Purnama? Hadir Pak. Oke. Aderane Yesi? Aderane Yesi ada? Hadir Pak. Oke. Oke. Haris Elkana? Hadir Pak. Oke. Melda Suryani? Hadir Pak. Oke. Anisya S ada? Hadir Pak. Oke. Anindya ada? Oke. Made Devindra? Hadir Pak. Oke. Dava Rizky? Hadir Pak. Oke. Fadilah Aisyah? Hadir Pak. Oke. Melati? Melati Al-Mukarramah ada? Oke. Oh, ada ya. Melati Al-Mukarramah ada. Axel Mario ada? Hadir Pak. Oke. Devi Sustiawati? Devi Sustiawati ada? Oke, nggak ada ya. Vanessa Januarita ada? Hadir Pak. Oke. Julianto? Hadir Pak. Oke. Wahyu Sugiati? Hadir. Oke. Ahmad Egi? Hadir Pak. Oke. Muhammad Raken?
Hadir, Pak. Oke. Dina Ninda. Dina Nindasari ada? Hadir, Pak. Anissa Nurafitri ada? Hadir, Pak. Oke. Yogi Borusiboro ada? Hadir, Pak. Oke. Oke. Devi Susiawati ada ya? Ada ya Devi Susiawati? Oke, ada ya. Tadi Yogi Siboro udah. Terus Nadia ada? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Iqbal? Hidup. Oke. Dani Dermawan? Hadir, Pak. Dani Dermawan ada? Oke, ada. Oke. Lalu Luisa Insani? Luisa hadir, Pak. Oke. Betul? Ada? Hadir, Pak. Oke. Lalu Fioren? Hadir, Pak. Oke. Reja? Hadir, Pak. Oke. Stefani? Hadir, Pak. Oke. Neti? Hadir, Pak. Oke. Lalu Gulam? Gulam Alfikri ada? Hadir, Pak. Husan? Hadir, Pak. Oke. Rineke? Hadir, Pak. Oke. Agistatri? Hadir. Oke. Anggia? Hadir, Pak. Oke. Laila? Hadir, Pak. Oke. Amalul? Hadir, Pak. Oke. Hari Faiz? Hari Faiz? Oh ya, ada. Ada. Oke, ada. Putri Anjani? Hadir, Pak. Oke. Vincentia? Hadir, Pak. Oke. Sorry, Triaga ada nggak? Triaga? Hadir, Pak. Oke, bentar. Ini kok tadi nggak muncul ya? Bentar. Oh iya, ada. Oke. Sudah ada Triaga, udah ya? Ada. Lalu Fahrul ada? Fahrul Afandi? Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Oke. Selvia? Hadir, Pak. Oke. Calvin? Hadir, Pak. Calvin gitu ya. Itu namanya jangan sampai gitu ya. Oke. Siapa? Oke. Lalu berikutnya Mualdi Arianto ada? Mualdi Arianto? Oke, nggak ada ya. Berikutnya Imelda Tami. Melda hadir, Pak. Oke. Siti Aisyah. Hadir, Pak. Oke. Satu lagi Nandiati. Ada Nandiati? Oke, nggak ada ya. Nandiati nggak ada ya. Hadir, Pak. Oh, ada ya. Oke, dan 84. Oke, sudah. Oke, sudah semua. Saya info ke kelas ya. Jadi kapan paling cepat mungkin ini ya besok Jumat kali ya, karena kelas B itu jam 9 mereka bisa untuk mengganti kuliah gitu. Kalau misalkan mau disatukan nanti kemungkinan nanti akan pakai apa namanya akun Zoom ya, supaya bisa menampung semua kelasnya gitu. Jadi biar nggak ada apa namanya nggak ribet lah untuk cari jadi pengganti gitu ya. Nanti akan saya sampaikan ke ketua kelas mungkin kalau nggak sore mungkin nanti malam gitu. Ya. Oke, baik, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu ya. Jadi amin. Jadi terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke, sama-sama. Pak.